Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Mubarok SPDI MPDI dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, kali ini saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santi Nur Adha dengan MPN 10 12 0555, kelas G1 Manajemen. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 6, yaitu Wajibatul Rasul, yang beranggotakan Muhammad Rasil dengan MPM 10 12 0535, Ita Larasati dengan MPM 10 12 0550, Hilwa Hasna dengan MPM 10 12 0705, dan Muhammad Nudin Latif dengan MPM 10 12 0535. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Wajibatul Rasul atau tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ada dua. Yang pertama, hamilu risalatin dakwah atau mengemban risalah dakwah. Ini merupakan tugas umum beliau sebagai Rasul. Ini merupakan perintah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin saat mengemban misi ini. Surat Al-Ahzab ayat 39 yang isinya para rasul yang sebelumnya juga menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Terdapat 4 misi dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mengenalkan pencipta atau Marifatul Khaliq. Yang kedua, mengajarkan tata cara ibadah, Kaifatullah ibadah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pedoman hidup, Minhatul Hayah. Dan yang keempat adalah mentarbiyahkan umat. Dan tugas Rasulullah yang kedua yaitu Iqamatul Dinillah atau menegakkan agama Allah, yang berisikan poin-poin: 1. Menegakkan khilafah, kedua, membina kader, yang ketiga, adanya konsep dakwah, dan yang keempat, penerapan konsep dakwah. Poin-poin misi dakwah dan penegakan agama Allah akan dijelaskan lebih dalam oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasil Alumgir. Di sini saya akan mempresentasikan poin konsep dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Marifatul Khaliq. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia Marifatul Khaliq dapat mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta Allah Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua dalam ayat 21 menjelaskan, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Serta juga dalam surat Al-Mu'min ayat 61 dan 62 yang artinya, Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 61 sampai 62. Yang kedua adalah Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Quran, kita mendapati berbagai macam perintah ibadah seperti sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain sebagainya yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaan secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentang bagaimana pelaksanaan sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwaris. Tentang bagaimana pelaksanaan haji, Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku manasik hajimu."
hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Nurdin Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Latif. Saya akan melanjutkan penjelasan poin misi dakwah Rasulullah. Yang ketiga, Minhajul Hayah, pedoman kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai Minhajul Hayah, pedoman kehidupan. Inna indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kisah surat Al-Imran ayat 3. Beliau menyeru umat manusia kepada ajaran Islam secara utuh agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap aspek kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil islami kaffatan wa la tattabi'u khututis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masukkanlah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kisah surat Al-Baqarah ayat 208. Pembahasan berkaitan dengan poin ini dapat dilihat dalam madah Sumuliyatul Islam, Tabiatul Islam, dan Midhatul Hayah. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah, pembinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat, yakni berupa tajhiyun, pengarahan, dan nasihatun, nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang berbuta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mencucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Hikmah, As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar dalam kesesatan yang nyata. Kisah surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dengan at-tarbiyah, manusia akan terbimbing menjadi seseorang Rabbani sebagaimana dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tarusud. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajari. Kisah surat Al-Imran ayat 79. Di antara makna Rabbani adalah faqih, orang yang memiliki pemahaman dan utama pengetahuan, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir At-Tarbi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwas Nawaida. Saya akan menjelaskan mengenai poin-poin pada menegakkan agama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikmatul khalifah, menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang
disampaikan ke seluruh penjuru bumi, seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Dan di sini, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman, setawasa mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersatukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. 2. Binaur Rizal, membinar kader. Dalam rangka ikmatul dinilah, Rasulullah SAW melakukan binaur Rizal, membinai kader yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Mekah, kekuatan ini dakwah tersebut adalah para as-sabinul awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengetahui bait Aqobah. Khususnya adalah bait Aqobah, di mana di dalamnya terdapat 12 orang naqib, pemimpin yang diangkat Rasulullah SAW yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Urgensi keberadaan sekelompok orang yang secara khusus menunaikan perintah Allah Ta'ala untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan melalui firman-Nya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini saya sampaikan, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Larsati. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan mengenai poin-poin yang menegakkan agama Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu minhajul dakwah atau metode, cara atau prosedur dakwah. Struktur dakwah diantaranya harokah yang berkesinambungan, tujuan ridho Allah, pedoman yang jelas, pemimpin yang ikhlas, dan pengikut yang setia. 1. Subjek dakwah Islam atau yang sering disebut dai adalah meliputi seluruh umat sesuai kemampuan masing-masing. Artinya, tugas dakwah itu pada dasarnya adalah tugas setiap muslim. Seperti yang dijelaskan dalam dalil Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takun minkum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna wa 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerupai kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah adalah orang-orang yang beruntung. 2. Objek dakwah Islam atau mad'u adalah meliputi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Perhatikan kembali nas berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursalnaka inna kafatin
kafatil linnasi basyira wa nadhira walakin aksarun nasi la ya'lamun, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 28. 3. Materi dakwah atau maudhu yang disampaikan kepada umat manusia yang paling utama adalah materi akidah, tauhid, dan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursalna min qablika mir rasuli inna suhi ilaihi atahula la ilaha illa annasi fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. 4. Metode dakwah atau thariqah yang dimulakan amatlah luas dan lapang, tentu saja dengan memperhatikan hal-hal berikut: terjaganya prinsip keamanan dan pertumbuhan dakwah dalam berbagai situasi dan kondisi. 5. Media dakwah atau wasali yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beragam. Ada media lisan, tulisan, mengirimkan duta dakwah, dan lain-lain. Menggunakan media lisan berupa kontak individu dan kolektif, misalnya Nabi pernah mengadakan jamuan yang mengundang kaum kerabatnya untuk menyampaikan dakwah. Melalui media lisan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan taklim, diskusi, dialog, dan lain-lain. Sedangkan melalui tulisan, Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat-surat dakwah ke berbagai penguasa yang ada pada saat itu. Nabi pun mengirim duta-duta dakwah yang bertugas mengajarkan risalah Islam ke berbagai kabilah dan wilayah. Aplikasi konsepnya, yaitu yang ke-1 adalah konsep yang ada dalam Al-Quran atau yang diterapkan. 2. Dakwah bukan sekadar teori, tapi aplikasi menjadi bukti. A. Konsep uhwah yang mempersaudarakan Ansor dan kaum Muhajirin. B. Konsep sosial. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bertakwa. Bekas budak menjadi panglima perang. Zaid bin Haris dalam perang Yarmuk, atau anak bekas budak Usamah menjadi panglima perang membawahi sahabat senior lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.